Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah washolli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti para pemirsa tahu yang sudah sering nonton itu tahu, saya 28 bulan memakai sistem 12 volt untuk tenaga surya dengan sistem off grid. Setelah itu saya beralih ke sistem 24 volt untuk tenaga surya. Kali ini saya akan membicarakan tentang sistem 12 volt dan 24 volt untuk tenaga surya. Seperti apa videonya? Simak videonya. Oke, sistem 24 volt di dalam tenaga surya secara gampangologinya adalah suatu sistem tenaga surya yang menggunakan tegangan baterai. Yang dijadikan referensi adalah tegangan baterainya. Tegangan baterai yang digunakan adalah 24 volt. Jadi misalnya menggunakan baterai dengan masing-masing 12 volt, maka dibutuhkan dua baterai yang diseri sehingga tegangannya mencapai 24 volt. Itu secara gampangnya untuk tenaga surya dengan sistem 24 volt. Sistem tenaga surya 24 volt itu dibangun dengan dana lebih kecil dibandingkan dengan sistem 12 volt. Dana yang dibutuhkan untuk membangun atau untuk membuat atau untuk merakit tenaga surya sistem 24 volt itu akan lebih murah. Kenapa seperti itu? Karena arus yang digunakan di dalam sistem 24 volt itu separuhnya dari sistem tenaga surya 12 volt. Otomatis seperti misalnya solar charge controller dengan kemampuan 60 ampere ketika digunakan di dalam sistem 12 volt, dia hanya mampu menampung panel surya dengan daya maksimal 720 watt peak. Sedangkan di dalam sistem tenaga surya 24 volt ini bisa dua kalinya, 720 kali 2, 1440 watt peak untuk PV-nya atau untuk tenaga suryanya jika digunakan di tenaga surya sistem 24 volt. Begitu juga dengan kabelnya. Ketika kita menggunakan kalkulator kelistrikan untuk sistem 24 volt, ini akan separuhnya ukuran kabelnya. Luas penampang dari kabel itu akan lebih kecil otomatis, karena harga kabel semakin luas penampangnya atau semakin besar ukurannya itu akan lebih mahal. Seperti saya contohkan ketika saya menggunakan sistem 12 volt, kabel yang saya gunakan untuk 1000 watt setidaknya itu 50 mm persegi. Dengan kalkulator kelistrikan kita bisa hitung 1000 watt untuk daya listrik itu kita membutuhkan sekitar 82, sekian ampere atau sekitar 83 ampere untuk 1000 wattnya. Kalau untuk sistem tenaga surya 24 volt berarti cuma separuhnya, kisaran 42, sekian ampere. Ini akan lebih mudah dan sistem yang bekerja itu juga akan lebih ringan. Inverter yang digunakan juga akan lebih dingin. Ini inverter yang saya gunakan, ini menggunakan 20 MOSFET. Sebelumnya saya menggunakan 8 MOSFET. Ketika menggunakan 8 MOSFET, katakanlah 8 MOSFET atau 20 MOSFET. Ini MOSFET-nya sama-sama 20 ketika digunakan di sistem 12 volt dan digunakan di sistem 24 volt. Nah, ini kebetulan inverter saya bisa upgradable, bisa 12, 24, 36, dan bisa 48. Bisa misalnya digunakan di 12 atau di 24, ini suhunya akan lebih dingin jika digunakan pada sistem tenaga surya 24 volt. Ini ada termometernya. Ini jika digunakan di sistem 24 volt ini akan lebih dingin karena arus yang mengalir separuh dari sistem 12 volt.
Ini dapat kita lihat di sini, ini saya menggunakan tenaga surya dengan sistem 24 volt. Ini SCC-nya untuk 2400 WP, saya cuma butuh 2. Ini masih lebih satu sebenarnya. Ini kalau pakai sistem 12 volt, SCC-nya ini tidak 3 aja nggak cukup, ini butuh 4 untuk 2400 WP. Jika menggunakan tenaga surya sistem 12 volt. Ini dengan sistem 24 volt maka akan lebih murah. Sistem 24 volt lebih murah jika dibandingkan dengan sistem 12 volt untuk tenaga surya. Terutama yang off-grid, karena ini saya menggunakan off-grid. Tapi juga sistem 24 volt ini juga ada kekurangannya, yaitu bahwasanya untuk dari baterai, kita jika mau menggunakan untuk perangkat yang bertegangan 12 volt, seperti contoh di modem, terus TV, terus peralatan-peralatan yang lain yang membutuhkan tegangan 12 volt, maka untuk sistem tenaga surya 24 volt kita perlu memasang step down ya. Seperti ini kita sebut ini step down atau penurun tegangan. Ini menurunkan tegangan dari 24 volt menjadi 12 volt atau tegangan yang kita butuhkan. Video ini tidak sedang membanding-bandingkan antara sistem 12 volt dan 24 volt secara perbandingan untuk mengetahui siapa yang menang atau yang kalah. Yang jelas pendirian saya masih tetap sama seperti di video-video saya sebelumnya. Baik sistem 12 volt maupun sistem 24 volt semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Harapannya saya dengan membuat video ini para pemirsa dapat mengambil manfaat. Sistem tenaga surya yang mana, 12 volt atau 24 volt atau yang lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan dari para pemirsa. Jadi pendirian saya tetap 12 volt maupun 24 volt itu masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing, dan semuanya bekerja, semuanya sesuai porsinya masing-masing untuk mencukupi kebutuhan energinya. Jadi mungkin setelah nonton video ini para pemirsa bisa menentukan saya ini kebutuhan rumah saya itu di atas 1000 watt. Oh ya, baiknya gunakan sistem 24 volt, 36 atau 48. Tapi ternyata mungkin rekan-rekan kebutuhannya untuk katakanlah penerangan di ladang atau untuk camping. Nah ini ya tentunya para rekan-rekan bisa menentukan. Mungkin sistem yang terbaik memang sistem 12 volt. Semuanya punya keuntungan dan punya kelemahannya masing-masing. Ini para pemirsa milih yang mana? Tenaga surya dengan sistem 12 volt atau 24 volt? Ketik di komentar dengan alasannya kenapa memilihnya 12 maupun 24 volt. Yang mau bertanya ketik aja di komentar, saya berusaha menjawabnya sebisa mungkin. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.